Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu Inspiratif Woman bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, tadi kan sempat dibahas nih di segmen sebelumnya. Ternyata Mbak Cici ini S3 di Korea jurusan AI. Itu apa nih yang dipelajarin di jurusan itu tuh seperti apa gitu loh. Kalau matematika kita tahu kan seperti apa karena udah pernah ada di SMA seperti itu kan. Nah, kalau AI ini kayak gimana tuh? Nah, jadi di Korea itu kan di kampus saya, Ihwa Women's University, di kampus khusus cewek. Itu ada untuk yang pasca sarjana ada Division of Artificial Intelligence and Software. Oke. Jadi nanti di dalamnya itu Computer Science. Jadi departemennya Computer Science. Nah, nanti di dalamnya lagi saya terikat ke lab ya, lab database lab gitu, profesor saya. Nah, apa yang dipelajarin? Enaknya kuliah di sana itu 50% kita boleh ngambil mata kuliah dari luar, Mbak. Oh, gitu. Nah, jadi 50%-nya harus mata kuliah yang di Departemen Computer Science itu. Nah, itu pun milih-milih boleh, Mbak. Ya, jadi nggak wajib kamu harus ngambil mata kuliah ini, enggak. Jadi saya milih-milih nih sesuatu yang masih related dengan Big Data Analytics, kemudian dengan AI gitu ya, basic-basicnya AI kayak gitu. Jadi mungkin kalau Mbak pernah dengar kayak sekarang kan banyak virtual human ya. Iya, benar. Gitu. Biasanya kalau kita mau daftar untuk make virtual human itu, mereka akan ngasih tahu nih kalau saya dibuat dari deep learning gitu ya. Pakai teknologi deep learning. Nah, seperti itu. Nah, jadi belajar tentang konsep-konsep deep learning seperti itu. Seperti mobil otomatis. Itu contoh-contohnya ya, mobil yang drive sendiri kayak gitu. Nah, jadi basic-basic seperti itu kita pelajarin. Kemudian juga ada mata kuliah yang memang related banget sama computer science seperti itu. Kayak misalnya waktu itu saya riset tugas kuliah nih, mendeteksi gambar, Mbak. Kemudian saya pakai data batik. Jadi batik. Ya, saya jadikan ini sebagai paper namanya batik classification. Jadi bagaimana AI itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, gitu. Nah, kemudian mata kuliah yang di luar yang 50% lagi saya sengaja cari yang di luar yang related sama statistik, Mbak. Ada yang jadi harus dibagi gitu iya, ya. Saya ambil yang saya sudah punya basicnya yang related sama statistik atau yang big data analytics seperti itu. Sehingga kalau di Korea itu S3 mostly sekitar 2 tahun ngambil mata kuliah. Jadi 4 semester gitu ya. Kayak saya 4 semester ngambil mata kuliah. Itu saya bagi-bagi mata kuliahnya yang di internal departemen yang terkait dengan fondasi computer science untuk AI. Kemudian yang di luarnya yang ada bau-bau statistik dan big data analytics seperti itu. Nah, khususnya lagi untuk riset saya suka sesuatu, saya suka nulis-nulis kan, Mbak. Nah, jadi saya ambil datanya bukan data-data angka, Mbak, tapi data teks namanya. Jadi saya spesialisasinya AI untuk data teks seperti itu. AI untuk data teks gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga AI di kehidupan sehari-hari sekarang tuh udah benar-benar maju banget gitu ya, Mbak ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa nih manfaat AI? Sempat disinggung juga tadi ya, bagaimana manfaat AI untuk kehidupan sehari-hari. Iya, teknisnya ya, AI itu mempermudah pekerjaan manusia. Pastinya. Nah, dan orang-orang suka ketakutan nih, Mbak, kalau nanti pekerjaan saya bakal tergantikan oleh AI gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kayak misalnya sekarang boomingnya ChatGPT dan Lambda dan lain sebagainya itu yang bisa membuat skrip sendiri seperti itu kan. Nah, sebenarnya ya nggak bisa kita akan digantikan kalau kita itu cerdas, ya kan? Karena AI itu kan dibuat manusia, masa dia ngalahin cerdasnya manusia? Iya, yang buatnya aja manusia. Iya. Gitu ya. Kita dibuat oleh Tuhan gitu, jadi kita nggak usah khawatir kalau kita bakal tergantikan oleh AI. Nah, kerjasama nih sama AI untuk mempermudah pekerjaan kita.
Oke, pergunakanlah AI ini untuk mempermudah ya Mbak ya. Membantu, mempermudah, mempercepat, itu manfaatnya sih gitu. Jadi kita nggak manual banget gitu, bener, kayak bener. misalnya dalam hal tulis menulis gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk memperbagus bahasa Inggris kita gitu, ngecek grammarnya, koherensi antar paragraf dan sebagainya. Terus buat nambah wawasan kayak misalnya yang kayak large language model seperti ChatGPT itu bisa kita, sebenarnya sama aja kayak Google gitu ya, kita browsing, pengen tahu nih apa sih misalnya kita pengen tahu apa itu AI, kita kan bisa ngetikin di browser kita gitu ya. Cuman kalau di Google bedanya kita dikasih informasi dari sumber-sumber, ya kan, yang sudah ada. Kalau AI ini kita sudah dikasih jawabannya, nah langsung ada di sini langsung ada jawabannya. Cuman kita bisa percaya bisa enggak nih, karena kan dia mesin gitu. Mesin, benar. Nah sehingga AI ini bisa menjadi alat bantu kita untuk menuju ke sumber aslinya gitu Mbak. Misalnya sudah dikasih tahu seperti ini, oh ya apa benar nih, kan kita harus cari tahu nih rujukan yang benarnya. Kita browsing lagi, cari sumber ini. Tanpa ada ini kita tuh kayak ibaratnya ke hutan tuh kayak nggak punya modal Mbak. Nggak ada browsing. Kayak ibaratnya nggak ada petanya gitu ya. Tapi kalau sudah ada bantuan AI, kita nanya ke AI, kita bisa tahu oh seperti ini gitu, sehingga punya modal untuk menggali lebih jauh. Oh saya tuh harus ke arah sana, harus ke arah sana, seperti itu. Benar. Ibaratnya itu kayak apa ya? Itu tadi kenapa kita harus lebih pintar, harus lebih harus terus belajar ya Mbak ya, agar tahu nih, bisa mengkonfirmasi data yang udah diterima dari AI tadi. Ini gimana nih, mau dipakai nggak, sesuai nggak nih kira-kira kalau mau dipakai gitu ya Mbak. Jadi nggak perlu nih ada ketakutan berlebih akan tergantinya tenaga kerja manusia dengan AI. Asal manusianya berdaya berarti. Benar. Okay. Ini Mbak kan sampai S3 ya. Artinya kecanduan belajar nih kayaknya. Itu gimana nih bisa seperti itu? Pertama memang secara pribadi saya tuh hobinya belajar Mbak. Jadi sebenarnya belajar itu hobi apa bukan ya, nggak tahu. Tapi saya merasa enjoy kalau saya belajar itu dari kecil. Dari kecilnya begitu. Terus kalau ini S3, ada juga nggak sih jenuh belajar? Jenuh juga gitu. Lama-lama juga jenuh juga belajar, mungkin karena kita ya banyak lah faktor yang menyebabkan itu. Pasti. Nah sehingga kalau saya S3, apakah karena kecanduan belajar? Yang pertama memang saya suka belajar, dan yang kedua ini udah kewajiban seorang dosen untuk meng-upgrade terus ya. Kan nanti kita ngajar mahasiswa S2, masa kita juga S2 gitu. Apalagi sekarang udah zamannya gitu loh. Zamannya teman-teman yang di bawah kita itu level pendidikannya udah meningkat gitu kan. Kalau dulu S2 tuh kayak wow sekali kan. Kalau sekarang hampir 50% lulusan S1 itu dia S2 gitu. Jadi ya gitu deh Mbak. Jadi karena tuntutan pekerjaan dan juga karena saya juga senang menjalaninya gitu. Jadi memang seperti itu ya, karena memang enjoy gitu ya. Di samping itu memang tuntutan pekerjaan memang harus seperti itu ya Mbak ya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjutnya seperti apa Mbak. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.